saya Ananto Wandandayani dari Prodi D4 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kendari. Saya akan menjelaskan mengenai coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Jadi, coronavirus ini merupakan suatu keluarga virus atau family virus. Coronavirus ini merupakan virus yang zoonotik, yang artinya virus ini berasal dari hewan tapi bisa ditularkan ke manusia. Di manusia, virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, baik di saluran napas atas maupun di saluran napas bawah. Baik itu yang ringan seperti flu biasa maupun yang berat seperti pneumonia dan dapat menyebabkan kematian. Dua contoh lain coronavirus yang paling berat dan pernah kita dengar, yaitu SARS dan MERS. Di mana SARS ini berasal dari musang atau weasel, sedangkan MERS berasal dari unta atau camel. Nah, virus sekarang yang membuat panik seluruh dunia adalah jenis coronavirus yang baru ditemukan, dinamakan dengan 2019 novel coronavirus. Masa inkubasinya 1-14 hari, yang artinya jika seseorang terpapar virus ini, bisa 1-14 hari baru muncul gejala. Diduga, coronavirus ini berasal dari seafood market di kota Wuhan di China yang menjual hewan-hewan liar yang masih hidup, di mana inang dan hostnya virus ini yaitu kelelawar. Lalu dari wet market ini, virus ini menyebar di seluruh kota Wuhan, kemudian menyebar lagi ke negara-negara lain. Hingga sekarang virus ini hampir menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana sih penularan dari manusia ke manusia? Seperti penyakit pernapasan lainnya, penyakit ini penularannya lewat udara, melalui batuk bersin. Kalau batuk atau bersin, pasti kita mengeluarkan droplet atau cairan yang virusnya akan menyebar ke udara. Yang kedua, kontak langsung seperti bersalaman, yang dimana tangan seseorang itu terdapat virus. Kemudian kita mengucek-ucek mata, hidung, atau mulut. Karena mata, hidung, dan mulut merupakan jalur masuknya virus ini untuk ke dalam tubuh. Apa yang diserang coronavirus di tubuh manusia? Coronavirus ini di manusia dapat menyerang saluran napas atas atau bawah, yang dimana saluran napas atas seperti batuk, pilek, atau radang tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian bawah seperti pneumonia dan bronkitis. Apa saja gejala coronavirus ini? Gejala coronavirus seperti demam, batuk, pilek, bersin, radang tenggorokan, dan gangguan pernapasan seperti pneumonia. Bagaimana sih cara pencegahannya atau mengurangi resiko untuk terinfeksi? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan benar dengan cara 6 langkah. Kemudian, kalau bepergian atau pergi kerja, kita bisa menggunakan hand rub atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kedua, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menggunakan lengan bagian dalam atau menggunakan tisu atau masker jika batuk dan bersin. Kemudian, buang tisu tersebut ke dalam tempat sampah, kemudian jangan lupa mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kontak langsung dengan seseorang yang mengalami flu, batuk, dan demam. Keempat, gunakan masker saat bepergian dan saat sedang sakit. Yang kelima, masak makanan terutama daging dengan matang. Yang keenam, konsumsi makanan yang bernutrisi dan bersih. Yang ketujuh, menjaga stamina dengan cara berolahraga yang cukup dan tidur yang cukup agar memiliki pertahanan diri yang kuat. Yang kedelapan, hindari kontak langsung dengan hewan liar. Apa sih dampak negatif dan dampak positif dari coronavirus ini? Dampak negatif yang pertama, banyak orang yang harus menghentikan aktivitasnya di luar dan terpaksa harus bekerja di rumah. Yang kedua, dari sisi ekonomi negara, yaitu penurunan nilai mata uang rupiah. Yang ketiga, banyaknya masyarakat yang khawatir akan adanya PHK. Yang keempat, terhambatnya proses belajar mengajar yang dilakukan seperti biasanya dan digantikan dengan proses pembelajaran online. Dampak positifnya, dibalik semua cobaan dan rasa panik yang kita rasakan, pasti di dalamnya mengandung hikmah dan sisi positifnya. Manusia lebih mengingat dan mendekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, seluruh dunia saling bekerja sama, bahu-membahu. Yang ketiga, kualitas udara semakin hari semakin membaik karena kurangnya polusi. Yang keempat, kegiatan di dalam rumah yang tertunda bisa dilakukan selama isolasi mandiri. Apa sih peran bidan dalam penanganan dan pelayanan dalam situasi tersebut? Peran bidan yang pertama, bidan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Yang kedua, bidan dapat membantu mengedukasi masyarakat dan memberikan dukungan psikologis untuk menurunkan kepanikan. Yang ketiga, bidan dapat bergabung dalam penanganan COVID-19 dengan cara bergabung ke dalam perawatan. Apabila teman-teman dari bepergian, baik itu luar kota, luar daerah, atau luar negara, kemudian muncul tanda dan gejala seperti yang saya jelaskan tadi, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai coronavirus. Dua pesan dari saya yaitu don't be panic and keep healthy. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching.